Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wi-Fi Network. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mempercepat koneksi Wi-Fi IndiHome teman-teman semuanya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau merasakan koneksi Wi-Fi teman-teman itu lebih kencang gitu ya, ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan begitu ya. Jika teman-teman memiliki budget yang lebih gitu ya, maka teman-teman bisa mengambil paket kecepatan IndiHome itu yang lebih tinggi. Misalkan saat ini teman-teman berlangganan dengan 10 Mbps, maka teman-teman bisa upgrade ke 20, 30, 40 atau bahkan sampai dengan 100 Mbps begitu. Itu apabila teman-teman mempunyai budget yang lebih begitu, dan tentunya teman-teman sudah sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Akan tetapi apabila teman-teman hanya mampu di misalkan 20 Mbps atau 30 atau 40 Mbps, maka teman-teman bisa memaksimalkan dari sisi penyetingan di modem teman-teman begitu ya. Oke, jadi untuk melakukan penyetingan teman-teman tentu saja harus masuk ke modemnya, dan sebelumnya pastikan teman-teman sudah connect ke WiFi dari modem teman-teman gitu ya. Nah, di sini contohnya saya menggunakan WiFi game gitu ya. Atau teman-teman juga bisa connect ke laptop atau ke handphone menggunakan kabelan. Kalau misalkan ke laptop, kalau misalkan ke handphone tentu saja menggunakan WiFi ya. Jadi ini tampilannya sama nanti di caranya sama di laptop ataupun di handphone, hanya saja mungkin berbeda tampilan besar dan kecilnya saja begitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman akses 192.168.1.1. Kemudian teman-teman masukkan username-nya admin, kemudian passwordnya Telkom DSO 123 begitu. Seperti ini ya. Username admin, passwordnya Telkom DSO 123, T-nya besar ya. Kemudian kita klik login. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke network ya, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa pilih WLAN ya. Ini kita akan mengoptimalkan Wi-Fi-nya begitu. Kemudian di sini wireless RF modenya biarkan enable. Kemudian modenya pastikan teman-teman pilih yang ini ya, yang 802.11n only. Ini kita maksudkan supaya modem kita ini fokus pada spek tertinggi ya, spek tertinggi dari Wi-Fi saat ini begitu. Kemudian bandwidth-nya kita pilih yang 40 MHz ya. Dan 40 MHz ini adalah kalau misalkan karakter teman-teman bermain WiFi itu apabila dalam jangkauan yang dekat gitu ya. Jangkauan yang dekat nanti bandwidthnya besar. Tapi kalau teman-teman nanti pilih yang 20, itu dia akan mampu menjangkau lebih panjang, lebih luas, tetapi bandwidthnya kecil begitu. Nanti teman-teman sesuaikan saja. Kalau saya lebih prefer yang 40 ya. Jadi kita berada di lokasi yang dekat dan kemudian kita inginkan bandwidth yang besar begitu. Kemudian channelnya pilih channel 11. Kemudian transmitting powernya teman-teman pilih yang 80 saja. Ini supaya untuk menjaga suhu kerja dari modem kita begitu. Kemudian QoS tipenya teman-teman pilih yang SSID gitu ya. Kenapa kita pilih SSID? Jadi skenarionya adalah untuk kita bisa menikmati kecepatan internet modem IndiHome yang sesuai itu adalah apabila kita bisa memilah-milah sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Makanya di sini kita nanti pilih SSID dan kemudian nantinya kita akan buat beberapa SSID sesuai dengan kebutuhan begitu. Kalau sudah kita submit ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke SSID setting. Oke, kita masuk ke SSID setting. Nah, di sini teman-teman di SSID 1 ini kita sudah enable dan sudah kita kasih nama WiFi game gitu ya. Kemudian kita maksimum kliennya ini adalah kita hanya izinkan 5 orang saja gitu, sehingga nanti kalau misalkan ada orang yang mau connect ke WiFi dengan nama WiFi game ini untuk orang ke 6, 7, 8 mereka akan tidak bisa connect begitu ya. Hal ini adalah untuk menjaga supaya bandwidthnya itu tidak terbagi ke banyak orang begitu, sehingga koneksi internet yang kita rasakan bisa lebih maksimal begitu. Kemudian priority, di priority kita pilih 5 ini adalah priority 5 itu adalah priority yang dikhususkan untuk video streaming begitu.
Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan SSID yang pertama ini dengan priority 5, itu artinya WiFi ini kita khususkan untuk bermain game atau untuk streaming ya, baik itu streaming YouTube ataupun misalkan nonton-nonton video di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya, nanti bisa menggunakan WiFi dengan SSID yang pertama ini ya. Jadi prioritinya 5 begitu. Kemudian kalau sudah, kita pilih submit. Kemudian di skenario kedua itu kita akan buat SSID yang kedua ya. Di SSID kedua ini kita enable, kita aktifkan. Kemudian ini kita kasih misalkan WiFi umum begitu. Nah, kemudian misalkan maksimum kliennya hanya bisa 10 gitu, atau kita cuma batasi juga misalkan hanya 5 juga begitu, pun itu juga bisa begitu, sehingga tidak banyak orang yang nantinya connect ke WiFi kita begitu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa connect ke WiFi kita, hanya keluarga kita aja lah begitu. Kemudian prioritinya kita buat yang 0, atau bisa juga kita pilih yang 2 begitu ya. Nah, di sini kita menggunakan 0 saja. 0 itu adalah best effort, tapi prioritinya masih di bawahnya video streaming. Artinya nanti yang akan dimenangkan tetap yang video streaming begitu ya. Dan ini biasanya kita gunakan untuk orang-orang di luar prioritas kita begitu. Misalkan seperti teman yang datang ke tempat kita, ataupun misalkan ya saudara-saudara kita gitu ya, yang tidak terlalu butuh menggunakan video streaming hanya untuk sekedar download, atau misalkan hanya untuk WA dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa klik submit. Jadinya nanti kita akan punya 2 SSID ya. Satu kita khususkan untuk video streaming dan game, dan satunya kita khususkan untuk umum begitu. Nah, kalau misalkan nanti kita cek di sini ya, di WiFi-nya mestinya nanti akan ada ini ya, ada WiFi game dan ada WiFi umum ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Saat kita ingin melakukan streaming, maka kita pilih yang WiFi game. Tapi kalau hanya untuk sekedar buka WA, kemudian hanya browsing, kita bisa pilih yang WiFi umum. Nah, begitu teman-teman, bagaimana cara untuk mengoptimalkan kecepatan atau memaksimalkan kecepatan WiFi IndiHome. Satu lagi teman-teman bisa menggunakan DNS custom ya, untuk mempercepat koneksi teman-teman. Teman-teman masuk ke menu LAN, kemudian pilih yang DHCP server ya. Nah, di DHCP server ini untuk yang send ISP DNS-nya jangan dicentang ya, dihilangkan, kemudian diisi manual ya. DNS server satunya isi dengan 1.1.1.1, dan kemudian DNS server 2-nya diisi dengan 1.0.0.1 begitu. Ini adalah DNS-nya milik Cloudflare ya. Dulu sebelum ini teman-teman biasanya untuk memaksimalkan itu menggunakan DNS-nya Google begitu, yang 8.8.8.8, tetapi dalam hal ini ada yang lebih cepat lagi, yaitu dengan menggunakan DNS-nya milik Cloudflare ya. Nah, kemudian DNS server 2-nya 1.0.0.1. Kalau sudah, teman-teman bisa klik submit. Nah, dengan seperti ini teman-teman sudah mengoptimalkan modem teman-teman untuk memperoleh kecepatan atau untuk memperoleh performa yang lebih baik daripada default atau bawaan dari IndiHome begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, diharapkan nanti koneksi teman-teman atau koneksi internet teman-teman akan menjadi lebih baik begitu ya. Baik teman-teman, seperti itu untuk tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.